Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduna Iskandar Zulkarnain Sinaga dari kelas R001 atau kelas A dari Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempraktikkan wudhu dan tayamum. Semoga dipahami. Terima kasih. Berwudu menjadi suatu keharusan bagi setiap umat muslim. Hukum melaksanakan wudu ialah wajib sebagai bentuk mensucikan diri dari hadas sebelum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sholat. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Dalam keterangan yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan perjalanannya menuju masjid dan sholatnya sebagai tambahan pahala baginya." Hadis riwayat Muslim. Dalam berwudu, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca niat. Niat wudu yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Nah, kita juga harus memahami bahwa dalam menggunakan air, kita harus berhemat. Setelah membaca niat, kita membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, hingga ke sela-sela jari. Lalu, kita berkumur-kumur sembari membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Disunahkan dengan cara menghirup air, kemudian mengeluarkannya dan dipencet hidungnya. Kemudian, membilas seluruh wajah sebanyak 3 kali. Selanjutnya mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Dimulai dari tangan sebelah kanan, lalu dilanjutkan tangan kiri. Lalu mengusap kepala. Mengusap kepala dari depan hingga ke belakang sebanyak 1 kali. Bukan dicolek-colek sebagian rambut depan saja. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku melihat Nabi SAW mengusap kepalanya 1 kali." Hadis riwayat Sahih Abu Daud. Namun ada yang memperbolehkan dengan cara membasuh kening hingga ujung kening atau sebagian kepala sebanyak 3 kali. Keduanya sama-sama termasuk tata cara wudu yang benar. Selanjutnya membersihkan kedua telinga sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kaki hingga atas mata kaki. Dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu, baru kaki kiri sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis lain oleh Bukhari, dahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri. Dan saat membasuh kaki, Rasulullah menggosok jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. Hadis Rasul Bukhari. Dan yang terakhir, membaca doa wudu. Setelah seluruh proses wudu dari awal niat hingga akhir sudah selesai, disunahkan membaca doa. Sebaiknya menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan. Doanya sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Tayamum merupakan tindakan bersuci dari hadas tanpa menggunakan media air, tetapi dengan debu yang suci.
Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu. Terdapat beberapa keadaan yang membuat seseorang tidak dapat berwudhu. Hal ini tercantum dalam surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Debu yang suci dapat kita peroleh dari berbagai tempat, seperti di kursi mobil, kursi pesawat, dinding, ataupun tempat lainnya. Adapun tata cara melakukan tayamum yaitu sebagai berikut. Terlebih dahulu kita membaca niat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian letakkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Lalu tepuk kedua tangan dan meniupnya, guna menyingkirkan debu kasar yang mungkin masih menempel. Setelah itu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu. Jika ada cincin pada jari, dapat dilepaskan sementara. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, lalu usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Ada kondisi di mana lengan seseorang tidak dapat disentuh atau terganggu, seperti saat diperban atau mungkin saat diinfus. Dalam hal ini diperbolehkan hanya mengusap kedua telapak tangan tanpa mengusap lengan tangan. Dan setelahnya membaca doa bersuci, di mana doa bersuci tayamum sama dengan doa bersuci saat berwudu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.